Makin fokus dengan tim, makin banyak yang memantau dan membujuknya. Itulah Kapten Timnas Indonesia dan Kapten Venezia Jesus. Jiwa kepemimpinannya serta kecintaan terhadap klub yang dibela menjadi daya tarik yang kini sedang jadi sorotan utama di Italia. Bahkan hal ini jadi perbincangan komentator saat laga Venezia kontra AC Milan. Meskipun kalah, namun El Capitano tetap jadi sorotan yang tak pernah padam. Cahayanya yang menerangi Venezia membuat Bang Jai kini justru makin banyak bujukan kanan-kiri, termasuk dari Tijani yang terpantau berbicara langsung. Atau ada legend AC Milan Ibrahimovic juga memantau dari tepi lapangan. AC Milan kini sedang berebut sengit Jesus dengan rival-rival Serie A lainnya. Sementara itu di MLS juga ada penampilan heroik dari seorang Martin Paes. Ia akhirnya berhasil meraih 3 poin bersama FC Dallas. Menariknya, kemenangan kali ini cukup spesial sebab Bang Paes melawan klub dari Leo Messi, yakni Inter Miami. Dan yang paling menghebohkan, Martin Paes berhasil membawa Dallas menang melalui comeback dramatis. Lantas sedramatis apa Bang Paes dalam menepis setiap syuting lawan? Serta bagaimana Che jadi sorotan utama di Italia? Mari kita ulas semuanya sampai tuntas. Sejak beberapa minggu terakhir, Jesus dan kawan-kawan sedang dalam misi 5 pertandingan terakhir di Serie A untuk bisa dimaksimalkan agar membawa berkat bagi Venezia agar terlepas dari jerat zona degradasi. Namun pada pekan ke-34, meskipun bermain di kandang sendiri, sejatinya laga Venezia menghadapi klub raksasa sekaliber AC Milan gak semudah itu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama Venezia langsung kebobolan pada menit ke-5. Sebuah blunder dari rekan Jay yang dengan mudah kehilangan bola di dalam area pertahanan mereka sendiri membuat pemain Milan, Fofana, mendapatkan bola dan mengumpan ke Pulisic. Dan pemain sayap itu dari jarak dekat dapat memilih tempatnya untuk menggeser bola melewati kiper Venezia. Setelah gol tersebut, AC Milan sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak melakukan penyerangan berbahaya. Justru Venezia sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-34, di mana Venezia merasa mereka telah menyamakan kedudukan, tetapi wasit menganulir gol tersebut karena offside dalam proses terjadinya gol. Umpan silang, Busio yang cantik berhasil membebaskan bola dari sisi kiri dan umpan silangnya berhasil disambar Yeboah, tetapi gol tersebut tak dihitung. Babak pertama pun berakhir tanpa gol tambahan lagi. Pada babak kedua, kedua tim sama-sama bermain biasa aja. AC Milan yang sedang berambisi naik di papan klasemen pun tak bisa berbuat banyak untuk menembus tembok kokoh Venezia yang dipimpin Jay. Sementara Venezia juga tidak bisa berbuat banyak, terutama di lini penyerangan. Mereka terlalu sering kehilangan bola, sehingga akhirnya menjelang menit-menit terakhir, tepatnya pada menit 90+6, Venezia lengah dan kebobolan dari bola servis. Tendangan bebas Rangers jatuh ke pemain pengganti Gimenez, dan sang penyerang menunggu bola memantul. Gimenez kemudian dengan tenang mengangkat bola melewati kiper dan masuk ke dalam gawang. Skor akhir 2 gol tanpa balas tak bisa dihindari Jesus dan Venezia. Dengan hasil ini membuat Kapten J dan kawan-kawan masih terkapar di posisi 18 klasemen sementara Serie A. Walaupun demikian, Venezia masih punya banyak peluang, setidaknya 4 laga sisa untuk menghindari degradasi. Tim asuhan Eusebio De Francesco masih punya peluang untuk naik ke posisi 17 sebagai posisi paling mepet dengan zona degradasi. Mereka kini memiliki 25 poin, hanya berjarak 2 poin dari Lecce di posisi aman. Sang pelatih Eusebio De Francesco sendiri masih sangat optimis. Hanya saja ia meminta anak asuhnya untuk fokus dan tidak terlalu banyak membuat kesalahan seperti laga versus AC Milan tadi. Kami naif pada gol pertama, tetapi tim bereaksi dengan sangat baik. Sayang, kami tidak berhasil memaksimalkan beberapa peluang yang didapatkan. Kita tidak bisa tidak membicarakan episode penalti yang kontroversial, di mana kami tidak mendapatkannya setelah pelanggaran Pavlovic terhadap Yeboah. Wasit memberikan pelanggaran ketika Theo Hernandez terjatuh dengan lebih mudah
Saya tidak pernah bicara soal wasit, tetapi kami bermain untuk sesuatu yang sangat penting, yaitu peluang kami bertahan di Serie A. Pada titik ini, dalam perjalanan musim, insiden-insiden seperti itu membuat perbedaan, kata Di Francesco seusai laga dikutip dari situs resmi klub. Mungkin inilah sebabnya Jesus sangat fokus membela Venezia tanpa mau memikirkan klub bar sedikit pun. Dan di balik hasil yang tidak menyenangkan itu terselip makna yang dalam bagi seorang Jesus. Bagi sang bek tangguh, laga ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah panggung penting. Sebuah pembuktian yang diam-diam membentuk arah masa depannya. Saat peluit baru saja dibunyikan dan bola mulai bergulir di atas rumput hijau, komentator pertandingan pun menyelipkan sebuah kabar yang mengundang perhatian. Media-media Italia menyebut bahwa Jesus hampir bisa meninggalkan Venezia pada akhir musim. Pemain timnas Indonesia ini menarik perhatian banyak klub lain walau timnya tengah di papan bawah. Namun, ia mengutarakan bahwa dirinya ingin melakukan yang terbaik hingga akhir musim dan menyelamatkan Venezia dari degradasi. Ujarnya di Match Commentary, seperti yang dikutip dari Bola Kompas. Yap, seorang pemuda berdarah Indonesia yang tidak hanya bermain dengan fisik, tetapi juga dengan hati. Yang tidak hanya bertahan di lini belakang, tetapi juga berdiri tegak menjaga kehormatan tim yang kini ia bela. Dan jika masa depan memang ditentukan oleh bagaimana kita berdiri saat masa sulit, maka masa depan Jesus tampaknya benar-benar cerah dengan klub-klub raksasa yang sedang mengincarnya, seperti Napoli, Inter Milan, hingga AC Milan itu sendiri. Pertemuan Bang J dengan AC Milan semakin menarik ketika sorotan kamera tidak hanya mengikuti langkahnya di lapangan, tetapi juga menangkap momen kecil yang bisa saja jadi awal dari sesuatu yang besar. Sebuah obrolan yang hangat terjadi antara J dengan Tijani Reinders. Gelandang AC Milan berdarah Indonesia tampak santai, namun dalam senyum dan lirikan mata mereka ada percikan harapan. Dan di kejauhan, berdiri seorang yang tak perlu diperkenalkan dengan kata-kata, Zlatan Ibrahimovic, legenda, pemilik aura, kini petinggi AC Milan. Tatapannya tertuju pada J, seolah sedang menilai, mengukur, menganalisis. Sang singa melihat calon bintang baru. Apakah ini hanya kebetulan atau pertanda dari sesuatu yang lebih besar? Karena tidak lama setelah perbincangan itu, rumor pun mulai merebak bahwa Jesus disinyalir sedang dipantau. AC Milan tertarik, Italia mulai melirik lebih dalam, dan J, ia hanya tersenyum. Senyum tipis yang menyimpan 1000 makna. Senyum seorang kapten yang tahu bahwa dirinya sedang diperhitungkan. Dan dalam sebuah momen di atas lapangan, J juga sempat kena sama Power Rangers. Yap, jika dulu nama Indonesia hanya disebut-sebut dalam konteks supporter, kini nama itu mulai terucap dalam diskusi transfer klub raksasa Eropa, bukan mimpi, ini nyata. Jika J benar-benar melangkah ke Milan, maka itu bukan sekedar kepindahan pemain, tapi sebuah lompatan sejarah. Bendera merah putih yang mulai berkibar di jantung sepak bola dunia pastinya J. Di sisi lain ada kisah Martin Paes yang juga menjalani laga yang tak kalah menegangkan, di mana klubnya FC Dallas dijadwalkan melawan Inter Miami, klub yang dihuni salah satu pemain terbaik di Galaxy, yakni Lionel Messi. Sayang di laga tersebut, Bang Messi ternyata tidak masuk dalam daftar skuad bersama Luis Suarez. Terpantau keduanya hanya menonton dari tribun penonton. Namun karena inilah Martin Paes justru lebih mudah membantu timnya langsung. FC Dallas sempat unggul cepat ketika laga baru berjalan 8 menit ditorehkan Samuel Moore. Namun keunggulan mereka harus dibalas 3 gol tim tuan rumah. Saat Inter Miami berhasil menyamakan skor di menit ke-16 dicetak oleh Fabrice Picault. Dan di menit ke-29 mereka berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 berkat Ellen Obando setelah mendapatkan umpan Ian Frey. Dan di babak kedua, Martin Paes CS harus tertinggal kembali di menit ke-56 yang dicetak David Martinez setelah mendapatkan umpan Benjamin Cremaschi. Skor pun berubah menjadi 3-1. Dallas yang enggan meraih hasil buruk mencoba untuk kembali menekan. Alhasil mereka mampu memperkecil kedudukan di menit ke-64, ditorehkan Osaze Urhoghide. Di menit ke-69 FC Dallas sukses menyamakan skor menjadi 3-3.
berkat gol Andres Julio setelah menerima umpan Pedrinho. Gol kemenangan FC Dallas lahir di menit ke-81 berkat aksi Pedrinho setelah mendapatkan umpan Logan Farrington. Skor 4-3 bertahan hingga paruh kedua berakhir. Messi pun bereaksi tak percaya timnya bisa kalah ketika dirinya tidak bermain. Miami seakan tidak punya nyawa tanpa sang mega bintang. Sampai-sampai kena remontada Martin pas CS gitu. Bang Pas sendiri mencatatkan statistik 3 save dari 6 tendangan Miami, yang 3 diantaranya gol. Ya, not bad lah, emang sulit juga lawannya. Dengan hasil ini, Pas juga bisa membantu FC Dallas naik sedikit mengamankan posisi 6 klasemen sementara MLS zona barat, dengan raihan 15 poin dari 10 laga. Jadi itulah sorotan kepada Martin Pas yang gagal untuk kembali menepis tendangan Messi. Sementara Jesus masih jadi pasaran utama yang terus menghangatkan berita media Serie A.